Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberikan suatu kejelasan dan kepastian kepada kita siapa sesungguhnya Allah yang kita puji dan sembah itu. Di dalam penyampaian firman Tuhan ini merupakan bagian daripada nyanyian pujian Musa. Ketika Musa benar-benar mengalami, benar-benar mengenal siapa Allah itu sesungguhnya, siapa Allah yang memanggil dia, lalu memberkati dia, memampukan dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di dalam firman ini ditunjukkan bahwasanya keperkasaan Tuhan senantiasa memperlihatkan siapa Allah itu sesungguhnya. Lalu kesaksian iman yang disampaikan oleh Musa ini yang dicatatkan dalam kitab Ulangan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ada berbagai-bagai istilah untuk menjelaskan siapa Allah yang kita sembah itu. Yang pertama, Bapak Ibu, gunung batu. Jikalau kita mengetahui, Bapak Ibu, suatu kekuatan dan perlindungan yang diberikan oleh gunung batu untuk dapat melindungi yang ada di naungannya, memampukan setiap makhluk hidup dapat hidup bertahan. Maka gunung batu adalah simbol daripada Allah pelindung, Bapak Ibu. Jikalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara-saudariku, sungguh Allah kita adalah Allah yang benar-benar menjadi perlindungan bagi kita. Setiap hal yang boleh kita alami dalam kehidupan ini membuat kita menyadari kita tidak hidup oleh karena kekuatan kita, tetapi kita punya Allah yang menjadi gunung batu kita, yang melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Gunung batu menjadi simbol tempat perlindungan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang menginginkan perlindungan, yang menginginkan kedamaian, yang menginginkan kenyamanan, masuklah dan hiduplah di dalam gunung batu itu, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kemudian disampaikan di sana bagaimana pribadi Allah yang benar-benar dialami oleh Musa itu sendiri adalah pekerjaannya sempurna. Ini dia, Bapak Ibu. Mungkin sebagai manusia kita tidak selalu mengerjakan pekerjaan kita dengan sempurna. Ada saja hal yang membuat kita kecewa, ada hal saja yang membuat menjadi sangat tidak berarti. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kita, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, semuanya adalah sempurna. Semuanya adalah sesuatu hal yang sudah direncanakan Allah. Bagaimana bangsa Israel yang dibawa pulang oleh Allah dari Mesir, Allah menyempurnakannya, mereka tiba di tanah Kanaan. Jikalau Allah memberikan kehidupan kepada kita, Dia akan mengerjakan suatu karya yang dalam diri kita dengan sempurna. Yang menjadi perenungannya adalah apakah kita mau betul-betul merelakan diri kita untuk mewujudkan pekerjaan Allah yang sempurna itu di dalam diri kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudariku, bagaimana hakikat Allah itu adalah jalannya adil. Allah itu tidak pernah menyepelekan seorang dan meninggikan yang seorang. Itu adalah sifat manusia, Bapak Ibu, bukan sifat Allah.
Jikalau Tuhan memberikan kita ujian, bukan berarti Allah benci kepada kita, tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu membuktikan jalan Allah itu selalu adil dan benar. Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam keadilan Allah, siapa yang dengan setia, taat dan takut akan Dia, melakukan pekerjaan Allah dalam setiap kehidupannya, maka ganjarannya adalah kasih setia. Tetapi siapa yang curang jalannya, siapa yang bengkok jalannya, siapa yang tidak setia, maka hukuman akan menanti dia. Di sini keadilan Allah itu, jalan Allah itu adil. Maka akan selalu ada konsekuensi kepada orang yang tidak taat, tetapi akan ada upah dari orang yang taat. Jalan Allah selalu adil. Maka jangan pernah menuntut pembalasan kepada orang-orang yang melukaimu. Jangan pernah menuntut kehancuran dari orang yang memusuhimu, tetapi doakanlah dia, sebab jalan Allah itu adil. Dia tahu kapan dia mengasihi, dia tahu kapan dia untuk menghukum. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudariku, Allah yang setia. Benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang diceritakan dalam kitab Kejadian itu jugalah Allah yang melindungi kita sampai saat ini. Jikalau Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan bahkan kita saat ini, menciptakan kehidupan saat ini, Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah di dalam pekerjaan Allah Dia meninggalkan manusia. Dia tidak pernah meninggalkan manusia. Dia tidak pernah meninggalkan dunia ini. Tetapi dengan perwujudan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Dia katakan dalam Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu, oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sungguh Allah yang setia itu mewujudkan kasih-Nya kepada dunia ini. Yang berikut Bapak Ibu, yang kelima adalah tiada kecurangan. Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak ada kecurangan dalam kehidupan dan rencana Allah dalam setiap manusia. Jikalau manusia boleh hidup curang, hidup tidak benar, tetapi jangan sekali-sekali kita menganggap Allah kita itu adalah Allah yang pilih kasih, Allah yang Dia kasih kepada yang sana, aku tidak Bapak Ibu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang betul-betul menegakkan kebenaran. Yang keenam Bapak Ibu, adil dan benar Dia. Pengenalan Musa sebagai yang membuat di dalam kehidupannya dikatakan adil dan benar Dia. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu saudara-saudariku. Hal yang membuat kita menyadari kita bahwasanya kita harus lebih setia, taat, hidup bergantung kepada Dia setiap hari. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar melindungi, menyertai, memberkati kita seluruhnya. Tetaplah kuat, tetap semangat, dan tetaplah berlindung pada Dia, sebab Dia adalah gunung batu kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya mengenal lebih dalam lagi siapa Allah yang kami sembah itu. Kami yakin dan percaya sebab Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi perlindungan bagi kami, menyelamatkan kami, menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dalam kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.